Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Aulia Sainadisti dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang ada. Namun, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yurisdiksi, yaitu yurisdiksi dapat diartikan sebagai pelaksanaan negara ketika menerapkan aturan hukumnya atau kewenangan negara untuk mengatur atau menerapkan aturan hukum dan memberikan konsekuensi terhadap orang, terhadap benda, juga kepada lingkungan di wilayahnya. Yurisdiksi ini sendiri sangat erat dengan konsep kedaulatan karena yurisdiksi atau kewenangan negara atau menerapkan aturan hukumnya itu adalah harga atau konsekuensi dari negara yang berdaulat. Par in parem non habet imperium artinya ialah pihak yang memiliki kedudukan yang sama tidak boleh saling menerapkan yurisdiksinya. Jadi, dalam hal ini, negara sama-sama memiliki kedaulatan. Artinya, dia memiliki kewenangan menerapkan hukum atau yurisdiksinya masing-masing. Penetapan dari yurisdiksi ini biasanya dilakukan negara melalui lembaga, yaitu lewat lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Konsep yurisdiksi ini sama dengan kedaulatan. Artinya, kedaulatan itu tidak bisa absolut. Kedaulatan negara dibatasi oleh kedaulatan negara lain, sama dengan halnya yurisdiksi yang dibatasi oleh yurisdiksi negara lain. Yurisdiksi yang lain. Yurisdiksi sendiri mencakup dua hal, yaitu yurisdiksi dalam hukum perdata dan yurisdiksi dalam konsep hukum pidana. Yurisdiksi atau criminal jurisdiction itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, yurisdiksi teritorial, yang dimana artinya kewenangan negara menerapkan aturan hukumnya itu berbasis dari teritorial atau tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Artinya, di mana tindak pidana tersebut, negara tersebutlah yang berhak atau mempunyai kewenangan dalam menerapkan aturan hukumnya. Yurisdiksi teritorial juga dibagi menjadi 2, yaitu pembagian ini muncul apabila tindak pidana tersebut ternyata mencangkup lintas batas negara. Artinya, dilakukan di suatu negara namun diselesaikan di dalam negara lain. Lalu yang pertama, pembagiannya ada yurisdiksi subjektif. Yurisdiksi subjektif yaitu negara tempat kejahatan itu dimulai adalah negara yang berwenang menerapkan aturan yurisdiksinya berdasarkan yurisdiksi teritorial subjektif. Sementara negara yang kejahatan itu diselesaikan, maka negara itu juga memiliki hak untuk menerapkan yurisdiksinya berdasarkan yurisdiksi teritorial objektif. Lalu yang kedua, ada yurisdiksi personal, yang artinya mendasar kepada orang, baik si pelaku maupun si korban. Yurisdiksi personal juga dikenal dengan yurisdiksi nasionalitas. Yurisdiksi personal dibagi menjadi 2, yaitu yurisdiksi nasional atau yurisdiksi personal aktif dan yurisdiksi personal pasif. Yurisdiksi personal aktif adalah negara berhak menerapkan aturan hukumnya untuk suatu tindak pidana di mana pelaku adalah warga negaranya. Yang dilihat itu kewarganegaraannya dari si pelaku, terlepas dari tindakan itu terjadi di mana. Sedangkan kalau misalnya yurisdiksi personal pasif ialah negara ingin menerapkan aturan hukumnya ini itu atas dasar warga negara dari si korban. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang asas hukum mengenai yurisdiksi, hubungan dalam internasional.
Yang kita ketahui, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Pada intinya, negara memiliki kewenangan mengatur segala lalu lintas orang yang ada dalam wilayah kedaulatannya. Juga, negara memiliki kekuasaan untuk mengatur benda dan peristiwa hukum yang ada di dalam wilayahnya. Dalam kaitannya dengan kedaulatan, yurisdiksi merupakan implementasi kedaulatan sebuah negara atas segala lalu lintas hukum yang terjadi di dalamnya. Berkaitan dengan konsep yurisdiksi, urusan domestik suatu negara tidaklah boleh diintervensi oleh negara lain. Prinsip ini berlaku dengan sebuah adagium par in parem non habet imperium, artinya para pihak atau negara yang sama kedudukannya tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pihak lain. Menurut Hans Kelsen, adagium par in non habet imperium memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain kecuali negara tersebut mengizinkannya. Yang kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan suatu tindakan negara lain yang dilaksanakan dalam wilayahnya. Negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Persamaan derajat negara adalah di mana kedua negara tersebut yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi atau wewenang terhadap pihak lainnya. Dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urus domestik negara lain. Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum par in parem non habet imperium. Yurisdiksi merupakan sebuah efek samping dari pengakuan atas sebuah entitas negara. Suatu entitas politik dikatakan sebagai negara harus memiliki kedaulatan secara eksternal maupun internal. Kedaulatan eksternal adalah memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Kelanjutan dari prinsip persamaan antara negara-negara mengakibatkan negara-negara tersebut memiliki sebuah yurisdiksi atas wilayahnya dan warganya yang mendiaminya. Kewajiban bagi negara-negara lain untuk tidak campur tangan atas persoalan yang terjadi di wilayah negara lain dan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh hukum kebiasaan dan perjanjian internasional didasarkan kepada kehendak dari negara itu sendiri. Jika seorang yang tidak berada di negara yang bukan negaranya, maka hukum negara lain tidak dapat berlaku. Artinya, setiap perbuatan hukum yang dilakukan seseorang warga negara tidak akan bisa dihukum dengan hukuman negara lain. Adanya pelanggaran sebuah norma hukum terhadap negara lain, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan bukan kawasan teritorialnya atau yurisdiksinya, maka hal tersebut tidak dapat dihukum dengan hukum negara tempat dia melakukan pelanggaran. Seberat apapun pelanggarannya, yang dilakukan tetap tidak bisa dihukum dengan hukum negara lain. Produk hukum dapat mengadili adalah dengan memakai hukum internasional. Hukum internasional merupakan sebuah kesepakatan negara-negara untuk membentuk suatu norma terhadap apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atas dasar keadilan. Dalam kesepakatan bersama, terbentuklah peradilan yang sifatnya global bagi seluruh negara anggota yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa internasional, baik yang dilakukan oleh negara maupun individu sebagai subjek hukum internasional. Berdasarkan hukum internasional, implikasi setiap negara berdaulat adalah setiap negara mempunyai hak untuk menentukan nasib bangsanya. Tidak ada campur tangan dalam masalah dalam negerinya oleh negara lain. Dan negara yang satu tidak boleh melaksanakan kedaulatan negara di negara lain sebagaimana ditegaskan oleh
Prinsip par in parem non habet imperium. Kelsen juga berpendapat bahwa prinsip suatu negara tidak memiliki yurisdiksi terhadap negara lain merupakan sebuah konsekuensi dari hak fundamental negara berdaulat, yakni equality atau persamaan derajat antar setiap negara-negara berdaulat tersebut. Dari prinsip itu kemudian diformulasikan dalam idiom yang dikenal dalam internasional sebagai par in parem non habet imperium. Konsekuensi yang lahir dari asas persamaan derajat antar negara-negara yang berdaulat inilah yang kemudian melahirkan doktrin foreign state immunity atau imunitas negara asing. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila masih ada yang kurang atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.